di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran materi kimia kelas 12 yaitu senyawa karbon. Nah, apa sih senyawa karbon itu? Jika dilihat ya, saat ini terdapat beragam minuman beraroma buah yang dikemas dalam karton dan botol. Nah, karton dan botol tersebut itu transparan dari plastik atau kaca. Tidak semua minuman tersebut benar-benar terbuat dari sari buah seperti yang ditampilkan pada kemasannya. Namun terdapat beberapa produk minuman yang hanya ditambahkan cita rasa buah saja atau essence. Nah, kalian tahu nggak essence itu apa? Essence dapat dibuat dari suatu senyawa ester. Ya, ester tersebut termasuk golongan senyawa turunan alkana, senyawa yang dapat dianggap berasal dari alkana yang satu atau lebih atom hanya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Nah, contohnya seperti minuman buah vita dan minuman ABC. Senyawa alkana sendiri merupakan senyawa karbon yang telah Anda pelajari di kelas 10. Senyawa turunan alkana yang dipelajari pada bab ini adalah haloalkana, alkanol, alkoksialkana, alkanal, alkanon, alkanoat, dan alkil alkanoat. Nih, yang selanjutnya yaitu apa sih gugus fungsi itu? Gugus fungsi senyawa karbon atau gugus atom yang terikat pada senyawa hidrokarbon dapat menentukan sifat-sifat senyawa karbon. Atom atau gugus karbon tersebut lebih reaktif dari lainnya, yaitu dinamakan gugus fungsi. Nah, beberapa contoh gugus fungsi senyawa karbon dapat dilihat di gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada gugus fungsi aldehida. Yang selanjutnya yaitu gugus fungsi alkohol. Yang selanjutnya gugus fungsi asam karboksilat. Lalu gugus fungsi ester, gugus fungsi haloalkana, gugus fungsi eter. Nah, dari gugus fungsi ini saya buatnya dari aplikasi ChemDraw. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi ChemDraw untuk membuat sebuah gugus fungsi yang seperti di video ini. Nah, di sini kita akan belajar senyawa karbon, yaitu ada ester, asam karboksilat, alkanol, alkoksialkana, alkanon, dan haloalkana. Nah, haloalkana. Apa sih haloalkana itu? Haloalkana adalah turunan alkana dengan menggantikan satu atau lebih atom hidrogen dengan atom-atom halogen. Nah, haloalkana memiliki rumus yaitu CnH2n1x. Nah, X adalah atom halogen. Pada haloalkana itu ada struktur yang harus diberi nama. Nah, tata namanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tata nama iupax, dan yang kedua yaitu tata nama trivial. Tata nama yang pertama yaitu tata nama iupax. Yang pertama, nama halogen ditulis sebagai awalan. Yang kedua, menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung atom halogen. Yang ketiga yaitu penomoran, dimulai dari salah satu ujung rantai sedemikian hingga posisi atom halogen mendapat nomor terkecil. Jika terdapat lebih dari satu atom halogen, prioritas penomoran didasarkan kereaktivitasannya. Nah, yang kedua yaitu tata nama trivial. Tata nama trivial ini namanya lazim mono haloalkana adalah alkil halida. Mono haloalkana dianggap sebagai turunan hidrogen halida yang atom hanya akan digantikan oleh gugus alkil. Nah, yang selanjutnya yaitu pada haloalkana juga memiliki sifat-sifat dan reaksi dan juga manfaatnya. Nah, sifat-sifat dan reaksinya yang pertama yaitu memiliki titik didih yang lebih tinggi dari alkana aslinya. Lalu, pada suhu rendah berwujud gas, sedangkan pada suhu tinggi berwujud cair. Haloalkana juga sukar larut dalam air namun mudah larut dalam pelarut organik. Haloalkana yaitu atom halogen yang terikat mudah disubstitusi oleh atom atau gugus lain. Nah, contohnya itu disubstitusi oleh gugus OH atau alkohol. Nah,
Haloalkana ini dapat mengalami reaksi eliminasi. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Apa sih manfaat dari haloalkana? Nah, haloalkana ini memiliki manfaat yaitu sebagai pelarut nonpolar seperti C2H3Cl3CH Nah, haloalkana juga sebagai obat bius, misalnya chloroform atau CHCl3. Haloalkana juga merupakan anestesi lokal, misalnya kloroetana. Yang kelima yaitu freon diklorodifluorometana sebagai pendorong produksi aerosol seperti pendingin AC. Nah, yang selanjutnya yaitu DDT yaitu diklorodifeniltrichloroetana sebagai insektisida. Nah, pada senyawa karbon ini ada juga alkanol. Apa sih alkanol itu? Alkanol atau alkohol adalah senyawa turunan alkana karena satu atom H atau lebih dari alkananya itu diganti oleh gugus OH. Nah, gugus OH ini merupakan gugus fungsi yang kita pelajari tadi ya teman-teman. Struktur alkanol adalah ROH dan rumus umumnya yaitu CnH2n plus 2O. Nah, pada alkanol ini memiliki tata nama, yaitu memiliki dua tata nama. Yang pertama, tata nama menurut IUPAC dan yang kedua yaitu tata nama trivial. Pada tata nama IUPAC-nya diturunkan dari nama alkana sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi diol apabila memiliki rantai C cabang diberi nama seperti tata nama alkana. Tetapi pada alkanol ini prioritas penomoran terendah dimulai dari yang dekat dengan OH. Bisa dikatakan ya, kita memberi nama struktur alkanol itu yang terdekat oleh gugus OH-nya atau gugus fungsi OH. Nah, pada nama trivialnya dilakukan dengan menyebutkan nama alkil diakhiri dengan alkohol. Pada alkanol juga memiliki sifat dan reaksi dan juga manfaatnya. Sifat dan reaksi dari alkanol yaitu yang pertama bersifat polar, yang kedua yaitu memiliki titik didih tinggi karena gugus OH yang sangat polar sehingga antar molekul alkohol membentuk ikatan hidrogen. Alkanol atau alkohol juga mudah larut dalam air. Nah, alkanol pada suhu rendah yaitu C1 sampai C9 berupa zat cair encer pada suhu sedang yaitu C5 sampai C9 berupa zat cair kental pada suhu tinggi yaitu C10 atau lebih yang merupakan zat padat. Nah, alkanol juga dapat mengalami reaksi oksidasi atau oksidator yang biasa digunakan dalam KMNO4 dan K2CR2O7 di mana alkohol primer dioksidasi menghasilkan alkanal dan lebih lanjut menjadi asam alkanoat. Alkohol sekunder dioksidasi membentuk keton atau alkohol tersier tidak dapat teroksidasi. Nah, manfaat dari alkanol yaitu metanol digunakan untuk pelarut dan membuat senyawa organik lainnya, yaitu yang selanjutnya etanol 70% sebagai pembersih luka. Ada juga glikol. Nah, glikol ini sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Dan yang terakhir yaitu ada gliserol atau 1,2,3 propanatriol sebagai pelembab dan pelembut dalam kosmetik. Nah, yang selanjutnya yaitu alkoksi alkana. Alkoksi alkana ini merupakan eter di mana senyawa turunan alkana yang satu atom H dari alkana tersebut diganti oleh gugus alkoksi yaitu OR. Oleh karena itu, rumus struktur alkoksi alkana adalah ROR jika R sama dengan R disebut eter majemuk. Nah, pada alkoksi alkana ini memiliki tata nama sama dengan yang alkanol tadi, yaitu memiliki dua tata nama. Yang pertama, tata nama IUPAC dan tata nama trivial. Tata nama IUPAC
dimulai dengan gugus alkoksi diikuti oleh nama rantai utamanya, di mana bila gugus alkilnya itu berbeda, maka pada tata nama IUPAC-nya ini alkil yang terkecil yang dianggap sebagai gugus alkoksi, sedangkan gugus alkil sebagai alkananya. Nah, beda dengan tata nama trivial. Pada tata nama trivial, dari eter adalah alkil eter apabila kedua gugus alkil sama diberi nama diakil eter. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dan reaksi dan juga manfaatnya. Sifat dan reaksi yaitu berupa zat cair kecuali metil eter, berbau harum dan mudah menguap. Yang selanjutnya yaitu dengan jumlah atom C yang sama, maka titik didih eter lebih rendah daripada titik didih alkohol. Yang selanjutnya yaitu alkoksi alkana sukar larut dalam air dan tidak bereaksi dengan logam Na dan PCl3 sehingga dapat digunakan untuk membedakan alkohol dan eter. Sifat-sifatnya juga dapat bereaksi dengan HX atau X-nya itu merupakan F, Cl, Br, dan I. Dan sifatnya juga mudah terbakar membentuk gas CO2 dan uap air. Manfaatnya yaitu etoksietana atau dietil eter sebagai obat bius untuk manusia, tetapi penggunanya telah digantikan dengan metilpropil eter dan metoksifluorin. Nah, yang selanjutnya yaitu MTBE, methyl-ters butyl ether, untuk menaikkan nilai oktan bensin. Nah, yang selanjutnya yaitu memiliki manfaat etilenoksida atau gas beracun yang lebih dari 60%-nya untuk membuat etilengglikol. Nah, yang selanjutnya yaitu alkanal. Apa sih alkanal itu? Pasti teman-teman nggak tahu ya. Nah, alkanal atau aldehid adalah senyawa yang mempunyai gugus fungsi CHO, di mana gugus fungsi aldehid disebut sebagai gugus fungsi formil. Nah, struktur alkanal adalah RCHO. Pada alkanal itu memiliki dua tata nama, yaitu yang pertama tata nama IUPAC dan yang kedua tata nama trivial. Tata nama IUPAC-nya diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi al. Nah, yang selanjutnya tata nama trivialnya menggunakan akhiran aldehida. Nah, pada alkanal juga memiliki sifat-sifat dan reaksi dan juga manfaatnya. Sifat-sifat dan reaksinya yaitu suku pertama pada suhu kamar berwujud gas dan berbau menyengat, suku berikutnya berwujud cair yang berbau harum. Alkana juga memiliki sifat dan reaksi senyawa polar dan titik didihnya tinggi dengan bobot molekul rendah, dapat larut dalam air sebab memiliki kemampuan membentuk ikatan hidrogen, dan juga dapat direduksi atau ditambah H2 menghasilkan alkohol primer seperti reaksi yang ada pada video ini. Yang selanjutnya yaitu dapat dioksidasi menjadi asam alkanoat. Alkanal ini memiliki banyak manfaat, yaitu salah satunya formaldehid atau metanal. Nah, formaldehid atau metanal ini digunakan untuk membuat formalin atau 40% larutan metanal dalam air. Nah, digunakan untuk mengawetkan preparat-preparat biologi dan juga untuk mengawetkan mayat. Yang selanjutnya yaitu alkanon. Apa sih alkanol itu? Alkanon merupakan senyawa alkanon mirip dengan alkanal, tetapi atom H yang terikat pada gugus karbonil alkanal diganti oleh gugus alkil. Gugus fungsi alkanal ini yaitu CO, di mana strukturnya yaitu RCOR. Nah,
pada Alkanon ini dia memiliki dua tata nama juga ya teman-teman. Yang pertama yaitu tata nama Iupax dan yang kedua yaitu tata nama trivial. Nah, pada tata nama Iupax-nya diturunkan dari nama Alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi on. Nah, pada penomorannya yaitu penomoran atom C terendah adalah yang dekat dengan gugus CO-nya. Nah, sedangkan pada tata nama trivialnya yaitu nama trivial alkanon adalah alkil keton, di mana kedua gugus alkil tersebut itu disebut secara terpisah kemudian diakhiri dengan kata keton. Jika gugus alkilnya berbeda, penyebut gugus alkil mengikuti urut abjad. Alkanon juga memiliki sifat-sifat dan reaksi dan juga memiliki manfaat ya teman-teman. Nah, alkanon memiliki sifat-sifat dan reaksi seperti termasuk senyawa polar yang larut dalam air. Yang selanjutnya yaitu memiliki titik didih yang tinggi dan juga dapat direduksi menjadi alkohol sekunder, dapat juga mengisi HCN, dan alkanon ini tidak dapat mereduksi larutan Fehling dan Tollens sehingga dapat digunakan untuk membedakan mana alkanal dan mana alkanon. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat. Alkanon ini memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Salah satunya yaitu propanon atau aseton digunakan untuk membersihkan cat kuku, pelarut senyawa karbon atau lilin dan plastik, serta untuk membuat kloroform. Nah, yang selanjutnya yaitu asam alkanoat. Apa sih asam alkanoat itu? Asam alkanoat merupakan senyawa asam karboksilat turunan alkana yang hanya mengandung satu gugus karboksil. Jika mengandung dua gugus karboksil, itu disebut asam alkanadioat. Nah, gugus fungsi karboksil adalah gabungan dari gugus karbonil dan gugus hidroksil yaitu COOH dan strukturnya yaitu RCOOH. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan juga apa saja sih Nah, teman-teman, kita juga bisa membuat book creator sebagai materinya, materi untuk senyawa karbon sebagai panduan belajar, yaitu bisa flipbook dan juga bisa book creator. Lalu kita juga bisa membuat sebuah kelas yaitu Moodlenesia. Seperti ini contohnya. Nah, ini contoh kelas yang telah saya buat yaitu senyawa karbon. Ya, pada flipbook dan book creator yang telah kita buat tadi bisa kita masukkan ke dalam kelas Moodlenesia sebagai konten untuk acuan belajar murid yang masuk ke dalam kelas Moodlenesia senyawa karbon. Contohnya seperti ini. Kita juga bisa membuat sebuah latihan kuis menggunakan iSpring, aplikasi iSpring. Kita bisa membuat di PPT 2019 atau PPT biasa, lalu kita masukkan ke dalam iSpring, ke dalam aplikasi iSpring. Nah, untuk konten kuisnya kita bisa dua macam, yaitu konten kuis biasa dan konten kuis Scrum. Contohnya yang kita buka ini adalah kuis menggunakan aplikasi iSpring namun formatnya format Scrum. Tunggu sebentar.
Nah, ini merupakan contoh dari iSpring yang telah saya buat, kuis menggunakan aplikasi iSpring. Ini contohnya. Namun ini adalah kita simpan menggunakan format Scrum. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sedangkan pada kuisnya kita bisa menggunakan iSpring yang kuis biasa. Ini merupakan kelas Moodle Nesia yang telah saya buat ya teman-teman. Lalu kita juga bisa membuat sebuah materi juga, namun menggunakan aplikasi Story Articulate. Nah, contohnya seperti ini. Ini merupakan kuis yang telah saya buat menggunakan aplikasi Story Articulate. Nah, kita juga bisa membuat struktur atau gugus fungsi menggunakan aplikasi ChemDraw. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan gugus fungsi senyawa karbon yang saya buat menggunakan aplikasi ChemDraw. Ini saya buat menggunakan aplikasi ChemDraw. Lalu kita juga bisa menggunakan aplikasi OBS sebagai aplikasi OBS bisa menggunakan aplikasi OBS untuk merekam video seperti yang telah saya buat ini, video pembelajaran. Lalu kita juga bisa menggunakan Microsoft Word. Lalu apabila kita mengambil materinya itu dari sebuah jurnal, kita bisa memasukkan daftar pustakanya menggunakan Mendeley agar lebih mudah ya teman-teman untuk menggunakan aplikasi Microsoft Word-nya. Lalu kita bisa menggunakan PPT 2019 atau PPT biasa untuk membuat sebuah presentasi atau video untuk memudahkan kalian presentasi. Nah, jadi aplikasi yang telah saya pelajari setelah saya mengikuti praktikum pembelajaran berbasis TIK, yaitu saya bisa menggunakan aplikasi ChemDraw, yaitu untuk membuat sebuah gugus fungsi. Lalu saya bisa menggunakan PPT 2019 untuk membuat PPT materi senyawa karbon. Lalu saya bisa membuat flipbook yang seperti kita tampilkan tadi. Lalu bisa membuat book creator untuk buku senyawa karbon. Lalu kita bisa menggunakan iSpring sebagai kuis untuk kuis senyawa karbon. Lalu kita bisa menggunakan iSpring juga sebagai konten pada Moodle Nesia menggunakan format Scrum. Nah, untuk merekamnya saya menggunakan aplikasi OBS. Untuk merekam video ini saya menggunakan aplikasi OBS. Lalu saya juga bisa menggunakan sebuah web yaitu Moodle Nesia untuk membuat kelas, dan di mana di dalam kelas tersebut kita bisa memasukkan book creator, flipbook, terus kuis iSpring,
menggunakan format Scrum atau format biasa, PPT 2019, Microsoft Word, terus ChemDraw itu sebagai konten dalam kelas kita. Nah, kita juga bisa menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Story Articulate, untuk membuat kuis seperti berikut ini. Ini merupakan kuis atau latihan soal yang saya buat menggunakan aplikasi Story Articulate. Kita juga bisa menggunakan ini sebagai materi kita, materi laju reaksi, senyawa karbon, atau materi kesetimbangan atau materi lainnya. Untuk merekam video ini saya menggunakan aplikasi OBS, di mana di OBS itu kita dapat menggunakan aplikasinya untuk merekam sebuah video seperti video presentasi ini atau video pembelajaran ini. Yang selanjutnya yaitu di sini saya membuat sebuah aplikasi menggunakan Android.com. Aplikasinya seperti ini, contohnya kita pilih menunya. Di sini ada materi, kuis, dan info-info tentang aplikasi ini. Sekian video pembelajaran dari saya. Dan aplikasi apa saja yang telah saya gunakan waktu saya praktikum pembelajaran berbasis TIP. Semoga dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.